Bukti Al-Quran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Nah, karena nabinya penutup, maka ini harus dapat kitab sampai kehidupan ditutup. Jadi kitabnya itu harus berisi sebuah kurikulum yang membimbing manusia sampai kehidupan berakhir, babnya ditutup, selesai. Artinya apa? Sekalipun nabinya telah wafat, isi kitabnya itu mesti lestari, mesti abadi sampai kehidupan selesai. Karena ketika Nabi diutus, Nabi Muhammad SAW, risalahnya menutup kehidupan. Maka konsekuensinya kitabnya pun mesti lintas generasi sampai kehidupan berakhir. Itu yang menjadikan ketika Al-Quran diturunkan, kenapa diberi nama dengan Al-Quran? Konsekuensi, mesti mudah dibaca, mudah diakses. Makanya namanya beda dengan yang sebelumnya. Ini Injil, ini Taurat. Yang ini setiap generasi harus mudah untuk mengaksesnya. Al-Quran. Dari kata qiraah, makru, qara'ah. Sesuatu yang mudah dibaca, yang banyak dibaca. Bentuk superlatifnya Quran, tambah alif lam untuk mengkhususkan, beda dengan bacaan biasa. Dari namanya saja sudah khusus dan mengandung mukjizat. Silahkan buktikan. Satu-satunya kitab di muka bumi yang mudah diakses, mudah dibaca oleh siapapun, gampang untuk diakses sampai sekarang, cuma Al-Quran. Dan tidak berubah saat dia diturunkan. Anda boleh cari kitab sebelumnya. Tadi saya sebutkan misalnya Injil, Taurat, Zabur dan sebagainya, temukan kalau ada sesuai dengan versi aslinya. Ya. Oh, ditemukan misalnya, apakah bisa diajarkan dengan bacaan yang sama sesuai dengan aslinya di semua tempat? Kalau bukan firman Allah, nggak mungkin bisa begini. Jadi Allah pun dari nama saja sudah memperkenalkan ini bukan karya manusia. Karya manusia walaupun hebat, bagus, sekali dua kali baca Anda bosan. Bosan Anda. Sudah hafal tuh, udah selesai, tinggalkan. Quran tidak begitu. Tidak pernah orang merasa bosan. Al-Fatihah Quran bukan? Anda 17 kali baca Al-Fatihah setiap hari. Pernah nggak bosan? Saya belum pernah mendapati seorang jamaah mengeluhkan, Ustadz, saya bosan baca Al-Fatihah. Padahal 17 kali sehari. Quran itu unik. Tidak pernah ada orang bosan. Yang bisa melihat, bisa baca. Yang ditutup penglihatannya dari maksiat. Orang katakan gak bisa lihat, tetap bisa baca Quran. Dan hebatnya bisa hafal lagi. Cuma Al-Quran. Ya, dan menariknya, gak bosan tapi cepat ngantuk. Gak percaya silahkan. Gak percaya silakan. Anda baca Al-Quran 1 jam 60 menit Anda tahan. Baca lagi ya? Tapi baca Al-Quran 6 menit tuh. Alif lam, sampai lam masih sadar. Mim. Mulai. Kenapa? Karena ini mukjizat, ini ibadah, setan pun tidak ingin menghindar darinya. Jadi objek untuk godaan. Kalau yang lain nggak digoda, biarin aja. Yang ini beda. Ngantuk, tiup dikit. Kurang. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena di dalamnya itu ada solusi hidup kita. Yang kalau benar ini kita dapati, lurus hidup kita. Tenang, senang, nyaman, sukses. Dan untuk membuktikan itu, Allah turunkannya itu bukan di tempat yang maju. Anda tahu Taurat turun di mana? Ya, di Bukit Sinai kan, di Tur Sinai itu. Tapi kan keadaannya sudah maju. Ya, kehidupan zaman itu kan rajanya Firaun, maju kan? Nabi Isa di Romawi sudah maju. Di era Nabi Muhammad SAW ada Romawi, ada Persia, tapi Qurannya nggak turun di situ. Turunnya di lembah tandus yang kriminalitasnya tinggi, orang-orangnya hampir pada umumnya nggak kenal kebaikan. Jadi semua jenis keburukan hatam semua. Betul, semua jenis keburukan hatam. Turunnya di situ. Disebut dengan jahiliyah. Tiba-tiba diturunkan Al-Quran, berubah ini menjadi khairu ummah. Khairu ummah. Yang rakus jadi dermawan, yang keras jadi lembut. Yang tadinya lemah jadi kuat. Maaf, yang fakir jadi kebangetan kayanya. Bukan kaya lagi, kebangetan kayanya. Tinggi. Yang tadinya biasa jadi pintar. Yang pintarnya itu jenius. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu itu belajar bahasa asing cuma 3 hari, Pak. Setelah hafal Quran. Cepat sekali. Akselerasinya cepat.
Ini dahsyat ini. Makanya setan nggak mau antum dekat dengan Quran itu. Setan nggak mau antum mengkaji Quran karena di sini ada inti kehidupan kita. Apakah hanya untuk sahabat Nabi saja? Allah. Coba silahkan cek, kan maju kan dibawa ke Yathrib. Yathrib itu kan maaf, tempat tertinggal, ekonomi tertinggal, kriminalitas tinggi, konflik sosial 600 tahun nggak selesai antara Aus dan Khazraj. Allah cuma turunkan Quran, berubah jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Kotanya maju, ekonominya stabil, ada piagam bersama, disepakati dan dibawa kemanapun, hebat. Jangan cukupkan di situ. Nabi meninggal, sahabat mengajarkan, pindah ke beberapa tempat, semua generasi yang ikut isi Quran ini, semua maju.